Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bung Lon Studio. Pada kesempatan kali ini Bung Lon Studio akan berbagi kepada teman-teman semuanya yang ada di dunia YouTube ya. Ini khususnya buat teman-teman yang masih baru mau membuat channel YouTube sobat ya. Jadi ada beberapa aturan sebetulnya yang perlu kita pahami sebelum kita membuat channel YouTube sobat ya. Nah, ini pernah saya alami, ini pengalaman saya pribadi di hati sebelum kita membuat channel YouTube ya. Karena kita ketika membuat channel YouTube itu kita menggunakan satu buah email sobat ya. Nah, email tersebutlah yang makanya akan kita bahas hari ini ya. Nah, yang bahaya email itu seperti apa sobat? Oke ya, mungkin banyak sekali di sini sobat-sobat yang belum memahami. Ternyata ada email tertentu yang tidak bisa digunakan untuk YouTube, apalagi ketika kita sudah menuju ke arah monetisasi sobat ya. Ini sangat bahaya sekali. Kenapa saya katakan bahaya? Karena email ini nanti akan berujung pada banet ya. Nanti akun sobat akan dihapus oleh Google ya. Karena kita juga membuat YouTube itu tentunya ada tujuan akhir, yaitu kita mendapatkan penghasilan tambahan dari situ sobat ya. Nah, yang pertama perlu sobat perhatikan ya, makanya kalau bisa nonton video ini jangan sampai dipotong-potong, jangan di skip ya sobat ya, biar sobat khususnya yang baru mau membuat channel jangan sampai gagal paham sobat ya. Yang pertama adalah email yang sobat gunakan ya. Email yang sobat gunakan ini harus betul-betul murni tidak digunakan untuk login ke perangkat-perangkat yang lain. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, email ini jangan sampai digunakan untuk login ke situs belanja online atau pendaftaran online apa ya, yang ada kaitannya dengan online sobat ya. Nah, ini sebuah pengalaman saya pribadi. Ini mungkin sebuah pelajaran yang berharga sekali buat saya. Saya dulu pernah memiliki beberapa website sobat ya, beberapa website ini saya katakan sangat mengecewakan sekali walaupun sudah ada hasil di dalamnya. Jadi seperti ini kisahnya. Dulu saya belum memahami email tersebut tidak diperbolehkan untuk login ke aplikasi online ya, entah apalah. Karena sekarang itu kan banyak sekali, apa-apa kita harus melakukan login menggunakan aplikasi apa, kita mau belanja apa, kita mau daftar apa, itu kita selalu online, dan di situ pasti sobat akan disarankan memasukkan email. Nah, ini perlu sobat perhatikan ya. Kalau bisa email untuk khususnya channel YouTube kita ini hanya satu email itulah, dan jangan sampai sobat gunakan untuk login kemanapun ya, kemanapun itu. Kenapa? Nah, jadi seperti sobat ya, dulu saya pernah memiliki akun website ya, ada 3 akun website, kemudian ada juga 2 akun YouTube. Itu sudah lama sekali, mungkin sekitar tahun 2012-13an itu saya pernah memiliki itu. Nah, jadi ternyata seperti sobat ya, ketika akun tersebut itu kita gunakan, ini karena saya dulu belum pernah mendalami ini ya, belum pernah mendalami dunia YouTube seperti sekarang ini. Saya juga masih belajar dan banyak sekali mencari celah-celah yang saya nggak tahu, kita pelajari terus. Kemudian saya ambil seperti ini sobat, kita ambil simpelnya saja. Misalnya sobat ini seorang blogger ya, seorang penulis ya. Blogger itu sama dengan katakanlah website ya. Website itu kalau kita bilang mungkin ya istilahnya kayak koran online. Itu juga sebetulnya itu hasilnya sama kayak kita membuat YouTube sobat ya. Hanya pada website itu peraturannya untuk Google AdSense itu sangat rumit sekali sobat ya, dibandingkan dengan YouTube ya. Tapi kalau sobat-sobat yang sudah menekuni di dunia website dan sudah memahami, insya Allah sudah paham peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Google sendiri sobat ya. Jadi seperti ini, saya pernah memiliki sebuah website
kemudian akun YouTube juga pernah punya sebelum yang ini sobat ya. Jadi antara website dan YouTube itu saya dulu menggunakan satu email sobat ya, menggunakan satu email. Nah, ketika website ini sudah layak untuk mendaftar ke Google AdSense ya, ternyata di email itu ada sebuah pemberitahuan dari Google sobat ya. Pemberitahuan bahwasanya singkatnya seperti ini, kita harus memilih salah satu yang akan kita pasang iklannya, yang akan kita jadikan penghasilan kita, apakah website, apakah YouTube, itu sobat ya. Nah, karena waktu itu saya belum memahami YouTube ya, belum terjun ke dunia YouTube sepenuhnya, jadi saya beralihlah ke website sobat ya, beralih ke website ya. Jadi hari-hari itu kalau mungkin waktu malam kita pas tidak ada kerjaan atau pas nggak capek, itu mulailah kita menulis, ngetik, dan itu pun bahannya kita dapatkan untuk website itu sendiri, kita nggak bisa copy paste sobat ya, kita nggak bisa copy paste dari bahan orang lain, itu akan terdeteksi oleh Google, itu yang akan membuat kita bahaya sobat ya. Nah, ternyata suatu ketika email saya itu saya gunakan juga untuk login ke sebuah aplikasi sobat ya, login ke sebuah aplikasi pendataan atau apa saya lupa. Nah, ternyata nanti ketika email itu login ke aplikasi tersebut, saya pikir nggak ada masalah sobat, sebenarnya nggak ada masalah. Ternyata itu berbuntut panjang sobat ya. Sudah kita harus menghapus akun YouTube-nya karena kita harus menakuni ke website. Kemudian setelah login ke aplikasi yang saya sampaikan tersebut tadi, itu ternyata tidak diperkenankan juga oleh Google sobat ya, tidak diperkenankan oleh Google. Nah, tetapi peringatan tersebut saya abaikan sobat ya, saya abaikan. Nah, setelah 1-2 kali peringatan, yang ketiga kali website saya yang sudah menghasilkan, ya walaupun belum banyak tapi sudah menghasilkan, itu dibanet oleh pihak Google ya. Itu kan biasanya kalau dari Google kan masuknya kan bahasa Inggris, kita translate gitu kan, kita translate, pada intinya akun yang digunakan pada website tersebut intinya disalahgunakan sobatnya. Nah, setelah seperti itu muncul lagi email berikutnya untuk mengajukan banding ke pihak Google. Itu pengajuannya biasanya kita diberikan tempo sebanyak 3 kali. 1 kali kita nggak direspek, 2 kali nggak direspek, 3 kali kita nggak ada tindakan dari pihak Google. Akhirnya secara resmi akun website saya yang sudah mulai menghasilkan tersebut dihapus dari Google sobat ya, termasuk dengan akun YouTube yang sudah saya buat. Nah, makanya itu sangat saya sarankan sekali, khususnya untuk sobat-sobat yang sudah mau memulai membuat channel YouTube, pastikan email yang Anda gunakan ini tidak digunakan untuk login ke pembuatan blogger atau website sobat ya. Karena ketika nanti YouTube sobat ini sudah verifikasi ke pendaftaran monetisasi, saya pastikan Anda akan diberikan 2 pilihan sama yang pernah saya alami sobat ya. Makanya kalau untuk email untuk pembuatan YouTube, ya sudah, ini ya kita tekuni YouTube-nya. Jadi gitu sobat ya. Nah, kemudian ada lagi sobat ya, ketika kita sudah melakukan pendaftaran di Google AdSense, ini pengalaman saya juga, ini juga banyak dialami oleh teman-teman YouTuber juga yang sudah mendapatkan PIN ya. Ada juga pengalaman seperti ini sobat ya, alamat, verifikasi alamat data yang benar ya, ini sangat dibutuhkan ketika kita mendaftar Google AdSense sobat ya. Karena disitu nanti ketika kita sudah mendapatkan 5% dari $100-nya, itu kita akan mendapatkan PIN. Dan sebelum kita mendapatkan PIN itu, kita melakukan pengajuan verifikasi data kita yang akurat, termasuk di situ adalah kartu identitas atau KTP yang kita miliki. Nah, jika KTP sobat atau identitas sobat
atau nomor HP verifikasi email sobat ini sudah pernah digunakan untuk login ke Google AdSense, walaupun hanya cuma sekali dulu pernah digunakan seperti itu, ini tidak akan berhasil sobat ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah Anda boleh menggunakan data-data akurat mungkin dari keluarga sobat ya, mungkin dari anak yang sudah cukup umur dan sudah memiliki data 17 tahun, sudah memiliki KTP atau punya istri atau punya saudara yang lain, itu silahkan sobat menggunakan itu ya. Nah, saya juga pernah mengalami itu sobat ya. Saya pernah mengalami website juga seperti itu, dulu mau mendapatkan PIN kok verifikasi datanya selalu tidak diterima, tidak setujui. Ternyata jalannya seperti itu ya sobat ya. Makanya bagi sobat yang menggunakan nanti ketika mau mendapatkan PIN dari Google AdSense ya, saya sarankan verifikasi datanya jangan pernah menggunakan nomor handphone, jangan menggunakan kartu identitas atau KTP yang sudah pernah digunakan untuk melakukan pendaftaran Google AdSense. Nah, jadi gitu sobat ya. Ini pengalaman pribadi dan saya harapkan sobat-sobat semua khususnya untuk YouTuber pemula jangan sampai mengalami seperti apa yang pernah saya alami sebelumnya sobat ya. Ini kalau kita mungkin akan terbawa situasi tersebut, mungkin kita nggak akan jadi membuat konten seperti ini sobat ya. Makanya yang penting ketika kita mengalami sebuah kegagalan atau kesalahan khususnya pada dunia internet, di YouTube maupun website dan lain-lain, kita selami, kita pelajari ya. Kita selami, kita pelajari terus seperti itu. Insya Allah nanti sobat akan menemukan jalan atau menemukan solusinya untuk permasalahan yang sobat hadapi. Nah, itu sedikit masukan, sedikit cerita dari saya, mungkin bisa membuat sobat lebih paham bagi yang belum paham, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat khususnya untuk teman-teman yang masih mau membuat konten YouTube ya, atau mungkin sudah membuat konten YouTube tapi subscribe-nya hanya masih sedikit dan videonya masih sedikit, emailnya yang sama persis seperti yang saya sampaikan tadi, hapus sobat ya. Silahkan gunakan email yang betul-betul murni, tidak untuk login ke manapun sobat ya. Oke, gitu aja dulu sobat, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.